Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali Review. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu kulkas dari brand LG dengan tampilan yang sangat menarik dan memiliki tampilan yang sangat baru di tahun ini. Dengan tipe, di sini kita bisa lihat tipenya di GNB 312 PKBM. Sekedar info, ini merupakan seri keluaran terbaru dari brand LG. Dan seperti biasa di sini, kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari kulkas LG ini. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita review. Nah, di sini yang menarik ya, ini merupakan keluaran terbaru dari LG dengan tampilan yang sangat baru juga dan berbeda dengan seri-seri sebelumnya yang menampilkan kulkas dengan tampilan elegan. Ini warnanya lebih klasik ya, kita bisa lihat warna terbaru lah, kita bisa lihat dengan tampilan pintu. Di sini kita bisa cek seperti Dove ya, warnanya itu berwarna putih, bisa lihat ini dia warnanya. Nah, kita pegang di sini sih nggak ada glossy sama sekali, tapi ini sih kalau dipegang pada tangan berminyak pun ini masih sangat aman. Cuman kalau ada kotoran si coklat segala macam pasti agak kelihatan, tapi lumayan oke sih tampilannya. Oke, dan selain itu teknologi dari kulkas LG ini sudah menggunakan juga teknologi smart inverter ya, tidak ketinggalan ini teknologi canggih dari brand LG. Dari bahan pintunya dia full menggunakan bahan metal yang tentunya sangat kokoh, bagian sampingnya pun dia sama menggunakan bahan metal. Dan untuk tampilan belakang dari kulkasnya coba kita lihat ya. Nah, kurang lebih tampilan belakangnya seperti ini. Itu tampilan kompresornya. Saya rasa sih kompresornya sudah menggunakan R600A teman-teman ya, jadi sudah menggunakan teknologi inverter yang diklaim sudah hemat energi dan tidak bising, jadi kompresornya pada saat nyari listrik tidak ribut teman-teman ya. Nah selain itu di sini kita bisa lihat dari segi garansi pun kulkas dari LG ini sudah menggunakan garansi kurang lebih dia 10 tahun untuk kompresor dan spare partnya setahun. Dari handle membuka pintunya di bagian freezernya itu bisa dari tengah ya, dan chiller dari bagian bawah. Tengah juga sama ya, jadi bukan dari samping untuk buka pintunya, dari bagian tengah. Nah, yang perlu saya infokan lagi, di bagian atasnya ini merupakan freezer dan di bagian bawahnya merupakan chiller untuk lemari pendingin, atasnya untuk lemari pembeku. Nah, yang pertama ini kita akan review dari bagian freezernya dulu. Nah, dari freezer di sini kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia sudah menggunakan twist ice dan untuk jumlah rak di bagian pintunya ada 2 rak dengan bahan tempered gini ya, plastik tapi lumayan tebal sekali, berbeda dengan merek-merek yang di bawahnya. Bisa lihat space-nya pun juga lumayan besar, karetnya pun di sini bisa dilepas ya, dan menurut saya sih karetnya lumayan tebal. Secara ini brand LG teman-teman ya. Selain itu untuk tampilan tengahnya di sini sudah menggunakan teknologi multi airflow dilengkapi dengan rak yang sudah support dengan tempered glass dan sudah support dengan twist ice. Jadi kalian tinggal isi air di bagian atasnya ini. Nanti kalau sudah jadi kalian tinggal putar, es batunya akan langsung jatuh ke bagian bawahnya. Nah selain itu untuk kapasitas dari kulkas ini kurang lebih di kisaran ini dia teman-teman ya 340 liter dan konsumsi listriknya kurang lebih dia di kisaran 85 watt. Dan untuk dimensinya di sini kita bisa cek lebar ke sampingnya kurang lebih di 60 cm, tingginya 164 cm dan kedalaman atau ke belakangnya kurang lebih di 71 cm. Jadi lumayan besar untuk space kulkas LG ini. Oke, ini freezernya. Sekarang kita lanjut ke bagian chiller. Nah, di bagian tengah ini desainnya terdapat desain chrome seperti ini ya. Jadi menambah kesan mewah pada kulkas LG ini. Sekarang kita cek untuk chillernya. Ini dia tampilan chillernya. Kita bisa lihat terdapat 3 rak ya di bagian pintunya. Ada 1, 2, 3. Space-nya pun lumayan besar. Kekuatannya menurut saya sih tidak usah diragukan lagi. Lumayan tebal dan kokoh. Karet juga sama, bisa dilepas ya, bisa dicuci. Karena kotoran itu paling sering nyangkut di bagian karet. Jadi untuk memastikan kebersihan kulkas, ini yang perlu dijaga ya, karet bagian kulkasnya. Oke, di bagian tengahnya pun kita bisa lihat dan cek tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada box seperti ini, jadi kalian bisa menyimpan bahan makanan, daging, dan lain-lain yang siap masak ditaruh di sini. Ini hanya untuk sehari ya, kalau lebih dari sehari saran saya sih taruh di freezer. Nah, di bagian rak tengahnya ada 2 space rak seperti ini, bahannya tempered glass. Kita bisa lihat, dan di bagian bawahnya terdapat box penyimpanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang diberikan nama Fresh Zone Fruit and Vegetable. Jadi bisa menempatkan sayur dan buah-buahan di bagian bawah ini. Bagian atasnya dia menggunakan bahan kaca dan di bagian tengah ini, bawahnya ini dia menggunakan bahan plastik. Oke, ini dia space bawah di bagian raknya, lumayan besar.
Dia bisa menempatkan telur, bahan makanan, lain-lainnya lumayan banyak di sini. Nah, di sini juga dia sudah menggunakan teknologi door cooling. Jadi sistem pendinginannya itu lebih merata ya dibandingkan kulkas yang belum menggunakan teknologi ini. Baik dari depan pintu, tengah, dan atasnya. Jadi sangat merata dengan teknologi door cooling ini. Ini dia ya teknologinya. Hanya punya LG. Merek lain belum ada. Nah, selain itu di sini juga bagian lampunya itu ada di bagian atas. Oke, dan yang perlu saya sampaikan lagi, kulkas dari LG ini sudah menggunakan garansi kurang lebih 10 tahun untuk kompresor dan spare part-nya 10 tahun. Untuk harganya di sini langsung saja saya spill, harganya itu kurang lebih di 6.649.000. Ini belum diskon ya. Kalau kalian langsung datang ke toko kami yang ada di Bali, kalian bisa langsung mendapatkan diskon, dan nama toko kita di Bali adalah Grand Bumi Mas Bali. Yang saya cantumkan linknya di bawah ya, kalian bisa langsung datang ke sini dan membeli kulkas ini. Oke, dan untuk kalian yang mungkin belum bisa datang ke toko atau berada di luar daerah, kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali Review. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.